sahabat, sekarang saya ajak ya. Kita mulai sekarang saya ajak lagi ke lapangan ya, ke lapangan untuk apa ya? Ke kebun, ke empang, ya kan? Ini saya cuman bilang bahwa Geo ini punya sarana ya. Yang mana sarana ini sekarang saya meliput-liput seperti ini, kami dari Geo bukan di tempat yang lain dulu ya, di tempat Geo dulu. Kalau kita sudah dari episode yang lalu sudah menjelaskan bagaimana aktivitas di base camp Geo, di kantor Geo. Terus sekarang saya ajak pemirsa ke kebun Geo dan ke empang yang lainnya. Episode yang lalu di empang di bagian yang lain. Sekarang saya ajak ke kebun empang di belakang base camp Geo. Ini tempatnya seperti ini ya. Dan kebetulan kami sekarang mau menjelaskan bagaimana memulai usaha ikan gurame nih, mulai pembibitan ikan gurame sampai masa panen itu berapa lama, lalu mulai penanamannya itu dari mulai seperti apa, seukuran berapa, dan sampai panen itu berapa, lalu ukuran empang-empangnya harus seperti apa sampai harus bisa lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya itu seperti apa, dan pakannya juga sebetulnya seperti apa. Nanti Sobat Geo harus tahu, dan saya akan mencoba memperkenalkan ke yang mengurus usaha ini. Nanti kita kenal siapa beliau, kita panggil saja ya, kita lihat dulu, kita cari dulu orangnya. Tadi di mana orangnya nih? Mana tadi Pak Yudi? Pak Yudi mana ya? Oke, ada Pak Yudi tadi di mana? Ini yang ngurus nih. Pak Yudi di mana Pak Yudi? Oh di sana ya. Oh ya sana. Assalamualaikum Pak Yudi. Sehat? Nih, sobat. Saya sekarang ketemu Pak Yudinya ya. Beliau adalah yang mengurus di usaha ikan gurame ini. Kita tanya saja sama beliau supaya pemirsa tahu. Kalau mau ikut mencontoh nanti bagaimana memulai usaha, ini Pak Yudi ya. Kita mulai tanya-tanya sama Pak Yudi. Oke. Jadi gini. Pak, boleh perkenalkan dulu Pak. Siapa Bapak namanya yang ngurus usaha ikan gurame ini? Segitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi. Ini kebetulan saya di sini ditugaskan untuk mengurus empang Dr. Toto. Ini juga kami baru memulai sebenarnya. Udah berjalan mungkin kurang lebih 5 bulan ya, dari bulan Agustus. Bulan Agustus. Saya mau tanya dulu nih, ya tanya nih Pak Yudi nih. Ini kebetulan tempat ini bersebelahan dengan mini outbound kami, kebun kami. Jadi kebetulan tadi ini kebetulan yang punya sahabat saya, subscriber kami juga di Geo, pemimpin masyarakat juga beliau, lalu sebagai abdi negara juga beliau, iya kan. Tapi punya sedikit lahan yang memang harus dimanfaatkan untuk kepentingannya, sebetulnya kepentingan banyak masyarakat. Menciptakan suatu karya, menciptakan suatu usaha untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia dan membantu kehidupan putra daerah di sini untuk bisa ada penghasilan, sehingga Pak Toto ini yang punya ini kebetulan mencoba menggagas untuk membuat suatu usaha pembudidayaan ikan gurame, luar biasa ya. Nah, untuk pembudidayaan ini ternyata ya kan sederhana tapi jelimet. Jelimetnya itu kalau gurame ini agak berbeda dengan ikan lain. Empangnya harus wah gitu loh. Mulai penataannya, lalu kedalaman airnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita tanya saja beliau. Kalau boleh saya tahu nih Pak, biar masyarakat atau Sobat Geo akan paham nanti. Siapa tahu ada yang mau mencontoh, yang punya lahan yang kira-kira kurang manfaat, bisa seperti ini nanti dimulai dibuat satu usaha untuk membantu masyarakat untuk mendapat satu penghasilan. Karena apalagi di zaman COVID sekarang seperti ini,
saya kira sangat membantu, ya kan? Sangat membantu masyarakat, sangat membantu kehidupan keluarga juga. Sangat, pokoknya intinya yang kira-kira manfaat, produktivitas manfaat, walaupun ada di persawahan begini, ternyata bukan sesuatu yang tidak menghasilkan. Luar biasa sebetulnya penghasilan kalau dihitung dengan suatu kegiatan usaha ikan gurame. Kalau di episode berikut, episode yang lalu, kita pernah membahas ikan-ikan banyak, jenis-jenis ikan yang lain. Kali ini saya akan ajak pemirsa ini untuk bisa cari tahu gurame itu seperti apa, dan luar biasa sebetulnya. Usaha ikan gurame itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita untuk bisa mengelolanya, ya. Pak, kalau boleh saya tahu Pak Yudi, ini area ini ada berapa luas ini? Oh, dari ini mungkin sampai Dari awal sampai akhir sampai sini 2 hektar lebih kali Pak ya. 2 hektaran. Iya. Tapi harus bermanfaat, karena kebetulan waktu itu setahu saya, karena ini bertepatan bersebelahan dengan tempat kami ya. Iya. Jadi saya tahunya ini empang-empang biasa saja begitu. Empang biasa, Begitu iya. saya datang lagi ke sini, ternyata udah tempat usaha budidaya ikan gurame, bro. Luar biasa ini. Kira-kira lebih dari 2 hektaran ini. Tapi saya sekarang melihat perubahan. Kalau saya melihat sekarang begini tuh, iya kan. Untuk pembudidayaan ikan gurame itu ternyata tidak mudah loh. Kedalaman nanti kita lihat bagaimana ya, dari mulai mulai pembuatan kedalaman dan sebagainya, penataan ya ikan gurame ini. Ini harus lebih nyaman dulu, karena kapasitas air juga harus bagus, harus dalam, harus leluasa. Ini kira-kira ukuran satu empang ini berapa luas, Pak? Ukuran buat ikannya Ini, ukuran empang ini? Ukuran Satu empang ini. Ini ukuran berapa ya? Lebih dari Kira-kira ada 20 sekitar meteran ini. 20 kali 12 kali 12 ini. Iya. 20 kali 12, satu kolam ini 20 kali 12. Ini perkiraan berapa Ini isinya? untuk isinya ini ikan 2000 ekor. 2000 ekor ukuran 20 kali 12. Ketinggian airnya tergantung dari ikan yang dimasukkan, Pak. Kalau misalkan dari ukuran yang nyilet itu dia harus lebih rendah. Bapak masukinnya ukuran berapa ini? Yang Ukuran seperti apa? nyilet. Nyilet ya. Nyilet saudara, nyilet ini apa ya? Seukuran Dua ini. 2 jari gini. Ini Dua namanya jari. kalau ikan gurame ini nyilet namanya. Iya. Kira-kira usia berapa ya itu? Usia 2 bulanan 2 ada ya? bulan, 2 2 bulanan nyemplung ke sini 2000 ekor. Panen tuh sampai usia berapa bulan nih kalau dari nyilet kalau ini? dari nyilet mungkin kurang lebih antara 10 sampai 12 bulan. 10 sampai 12 bulan. Dari mulai nyebur ukuran nyilet begini, 2 jari begini, 2 jari saya loh. Bukan 2 jari Pak Yudi. Pak Yudi gede loh jarinya. Saya kecil. Kira-kira nyilet itu jari saya lah. 2 bulan. Usia 2 bulan. Masuk 2000 ekor ke ukuran 20 kali 12 meter persegi. Sampai panen ukuran berapa ons itu? Itu kalau pedaging mungkin 1 kilo, antara 1 kilo 3 ekor, 1 kilo 2 ekor. 1 kilonya sekitar 2 atau 3. Artinya itu ukuran sekitar di atas 4 ons. Ya, 4 ons, 5 ons, 6 ons baru bisa dipanen. Tapi kalau ternyata pengen 1 kilo ke atas, ya berarti harus 1 tahun lebih tentunya ya Pak ya? Begitu ya? Tapi kita sekarang yang sedang dilakukan sama kelompok tani Pak Yudi ini, 8 bulan itu nyebur dari ukuran silet, panen sekitar 1 kilo 3 ya, gini kira-kira ini. Lalu pakannya saya mau tanya nih Pak, ini saya melihat begini nih. Iya. Ini ada pohon-pohon talas, pohon pepaya sekeliling ini maksudnya apa nih Pak? Ini maksudnya untuk Apa Bapak ini sampai pohon usaha talas pepaya ini atau seperti apa? ya untuk kalau pohon talasnya sendiri nantinya kan buat makannya sendiri, makan gurame itu harus pakai talas sampingannya gitu. Terus pohon payanya ini ya ngisi lahan kosong lah Pak gitu, sambil memperbudidayakan lahan kosong tanam pepaya. Ternyata bisa pinggirnya, kalau kita lihat pinggirnya ini bisa dimanfaatkan. Pohon talas di sini. Kalau di sini setahu saya bukan talas, saya tadi salah ngomong ya. Tapi memang jenis talas. Di sini panggilnya sebutnya sente. Sente. Daun sente gitu.
Ini pakan gurame nih, makanan ikan. Semangat kalau makan, kayak Bang Dono tuh kalau dia makan, cut. itu tambahan selain daripada makan pelet ya? Iya. Pelet. Dan pohon pepayanya ini memanfaatkan lahan-lahan. Jadi ini pepaya apa ini? Pepaya California, Pak. California. Bayangkan berapa bulan bisa dari mulai tanam sampai panen? Mungkin kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan, Pak. 4 bulan, 5 bulan sudah panen. Selain dari ikan gurame, hasilnya dari pohon pepaya. Ya, dari pepaya. Jadi saya kira ini bisa dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini ada satu pertanyaan nih. Ini tadi anak-anak saya ini nanya, Pak, tolong tanyakan ke Pak Yudi atau kalian mau nanya sendiri silakan. Ini kenapa sih ada benang-benang di sini? Oh, ini benang-benang tadi fungsinya buat menghalau burung yang ingin memakan ikan aja, Pak. Kalau misalkan di sini kan masih banyak burung-burung bangau yang pemangsa ikan. Jadi itu seperti itulah. Oh, ternyata sudah pemirsa, ini kata Pak Yudi. Kenapa tadi ada benang-benang, ya kan? Tadi si Bang Pace nanya, kok benang-benang begini? Di Bima nggak ada benang, ada juga ikan turi katanya. Apa kan itu? Maksud saya nggak ngerti itu apa. Saya tanyakan Pace sekarang. Ini Pak Yudi lah bilang, ternyata kau salah. Bukan ikan turi itu ternyata kau. Itu katanya, ternyata ini kan nanamnya baru segini, satu silet begini katanya. Diceburin tentunya supaya aman. Kalau kalau malam itu biasanya ada itu tuh burung bangau, ya kan? Kalau nggak ada burung bangau ya burung hantu seperti kau. Iya. Jadi burung bangau, jadi untuk menghalau katanya. Jadi untuk biasanya burung-burung itu kan suka ngambil shoot gitu kan. Kalau ada begini dia takut, walaupun nggak ada pasir takut dia sama benang. Bukan takut kan mau. Emang udah sering dapat, Pak ya? Maksudnya udah pernah kena jebakan gitu? Ya, untuk kena jebakan juga sendiri belum, tapi ya ini antisipasi aja dari kami di sini gitu. Inisiatif dari Bapak. Iya. Bagus ya. Jadi ternyata ini kendalanya ternyata di sini ya. Kendalanya itu jangan sampai termakan hama. Jadi supaya awet, supaya bagus ini ya tentunya menghindar daripada hama begitu ya Pak Yudi ya. Iya. Jadi harus dilindungi dengan ini nih benang-benang ya kan, supaya burung begitu ngambil ikan terhalangi, jadi awet. Jadi ternyata bukan menghalangi Pace mancing saja atau Dono mancing, ternyata burung jangan dipancingin loh, kalian jangan mancing punya Pak Yudi loh. Berarti ini benang Ya kan? khusus, Pak ya? Ya benangnya sih yang ini aja, khusus sudah sih. Terus Pak tadi mereka ini nanya tuh, Pak itu rumah buat apa Pak? Oh itu kebenaran Ini rumah atau apa ini Pak? Bapak memang rumahnya di sini? Bukan ini. Bapak nggak punya istri apa? Rumah itu buat yang menjaga kolam ini sendiri, Pak. Tuh, ada. Buat penjaga kolam. Coba buat penjaga kolam. Biasanya kalau di sana penjaga kolam Bang Dono. Dia penjaga kolam. Ya tentunya tempat yang menunggu ya. Ini saya kira lihat penerangan juga cukup bagus karena memang harus ditata instalasinya, lalu ditata satu lokasi yang indah menghasilkan budidaya gurame itu ternyata mulai nyebur ukuran silet begini sampai panen sampai panen itu sekitar 8 bulan, itu ukuran sekilo 3 sekilo 2 8 bulan. Pakannya kata Pak Yudi tadi cukup dengan pelet, tapi tidak bisa pelet semua karena gurame itu natural. Gurame itu lebih senang dengan sayur-sayuran seperti Bang Dono atau Bang Epai. Kalau makan sayuran nggak mau, gurame aja mau sayuran. Kalian kenapa nggak mau sayuran? Gurame makan sayuran sehat, sudah. Gurame makan sayuran bagus, sehat. Masa sobat nggak mau makan sayuran? Jadi ini sayuran-sayuran ini ternyata daun-daun sente ini buat pakan gurame. Jadi bagus badannya, sehingga berat badannya meningkat seperti Pak Yudi, gendut. Berat badannya bagus. Jadi Pak Yudi makan sayuran juga kan? Iya. Pak Yudi aja nggak mau kalah sama ikan gurame, masa kalian terutama Lepa itu makan sayuran Pak? Pace tuh lihat harus makan sayuran, jangan kalah sama gurame. Pak Yudi aja makan sayuran, gurame makan sayuran, masa Pace nggak makan sayuran? Badan, jangan lihat Abi lebih gede daripada Pak Yudi. Yuk kita lihat ya, berarti kesimpulannya
Kalau kita mau menanam ikan gurame yang seperti contoh tadi Pak Yudi paparkan, Pak Yudi jelaskan bahwa Pak Yudi mengelola lahan lebih dari 2000 meter persegi ya. Lebih daripada 2 hektar dibuat suatu usaha budidaya ikan gurame. Ukuran per empangnya ini sekitar 20 kali 12 dengan kapasitas air tergantung daripada kedalaman awal dan pembuatan. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara persiapan untuk penanaman gurame, untuk persiapan empang-empangnya. Dan ini yang kita lihat yang sudah jadi kira-kira tinggi 1 meteran ini kalau saya lihat. 1 meteran nanti kapasitas air lebih 1 meter. Tinggal nanti tergantung sudah berapa ukuran nyebutnya, ukuran berapa ukurannya. Jadi air bisa tambah. Semakin besar harus ditambah. Jadi lebih besar itu airnya harus lebih banyak. Dan sampai panen itu sekitar 8 bulan ini 2000 ekor ukuran 20 kali 12. Nah, kira-kira begitu kesimpulannya ya. Nanti nyebur dari ukuran silet, panen 8 bulan udah ukuran 4 ons ke atas. Nah, sekarang nanti kami akan perlihatkan kira-kira bagaimana untuk cara persiapan pembuatan empang untuk budidaya gurame. Ya, kita lihat. Yuk. Persiapan. Nah, sekarang untuk banyak belajar bagaimana persiapan dari mulai penggalian tanahnya, kita lihat di sana. Nanti akan dijelaskan sama Pak Yudi. Silakan. Ini saya mau nanya Pak Yudi, penasaran. Dari tadi saya lihat ini lagi proses apa ini Pak Yudi? Ini lagi proses pembuatan dan pendalaman empang, Pak. Pendalaman empang ya Pak Yudi. Sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan untuk empang biakan ikan gurame. Ikan gurame lagi Pak Yudi ya. Waduh. Ini kedalaman sekitar berapa meter? Ini kalau misalkan kedalaman dari dataran kita ini nih. Kita mintanya itu kedalaman 80 cm. 80 cm ya. Dari kita yang injek ini Pak ya? Dari awal itu tuh, dari tanah atas ke bawah itu 80 cm. Jadi ya, pokoknya jadi ditaikan. Halusnya itu disampingkan, lumpur atas, lumpur kerasnya baru ditaikan. Seperti itu Pak ya? Iya. Nah, ini pengerjaannya kira-kira berapa lama Pak? Ini kalau misalkan dari awal sampai ini kalau nggak ada gangguan itu 10 hari. 10 hari. Nah, gimana sih Pak cara awal mulanya nih? Pembuatan kolam ikan gurame? Ya itu kalau pembuatan cara kolam gurame itu yang seperti awal itu yang warna coklat itu dasar itu. Itu dasarnya belum diapa-apain itu Pak ya? Belum diapa-apain itu. Nanti juga kita mau Setelah itu baru dikasih anyaman bambu buat penahan lumpur. Terus Dirakit sama itu, ditahan sama kayu patok dan pemberesnya itu. Setelah itu baru lumpurnya ditaikan yang kerasnya itu gitu. berarti ada beberapa langkah Pak ya? Iya. Untuk nah ini kalau batu-batu yang di tengah kayak gitu? Ya kalau gimana tuh, Pak? batu-batu yang bisa diangkat ya yang kira-kira diangkat bisa dikeluarkan, kalau yang nggak bisa ya udah. Jadi nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Oke Sobat Geo, mungkin sekian dulu kita liputan di tempat Pak Yudi. Mungkin nextnya kita akan lebih jauh lagi menanyakan kolam yang ada di tempat ini. Jadi untuk Sobat Geo jangan lupa di klik tombol